والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله ما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Ya, kita sudah pelajari tafsirnya sampai di sini. Tentang lihar. Hukumnya. Jadi telah kita pelajari makna lihar. Seorang suami mengharamkan istrinya atas dirinya. Padahal halal dengan disamakan dengan ibunya. Anti minni ka dhahri ummi, kamu di sisiku seperti punggung ibuku. Hada huwa al-mu'addad fi lisanihim, yang terbiasa mereka sebut itu dhahr, kata dhahr punggung. Namun bukan harus dengan kata itu dan bukan harus dengan kata ibu. Ya. Tetapi apa saja yang dia sebutkan disamakan dengan salah satu dari mahram. Karena mahram haram atas seseorang untuk menikahinya. Maka ibu dan mahram-mahram lainnya, maka termasuk dihar. Hukumnya munkar minal qawli wa zura haram. Ya. Kemudian solusi bagi seseorang yang melakukan zihar yaitu bayar kafarah jika dia ingin menggauli istrinya. Naam, kafarah pilihan kafarah itu Naam, sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat ini. Di sini As-Sa'di rahimahullah mengatakan wa fi hadhil ayat, seluruh ayat yang sudah dibaca tadi sampai pada firman Allah SWT, wa tilka hududullah walil kafirina adabun alim. Wa fi hadhil ayat iddatu ahkam. Pada ayat-ayat ini terdapat beberapa hukum. Hukum yang pertama, minha lutfullahi bi'ibadihi wa'tina'uhu bihim. Kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Haitsu dzakara syakwa hadhihi al-mar'ati al-musawabati. Manakala Allah Subhanahu wa taala pada surat ini, pada ayat-ayat ini menyebutkan pengaduan wanita tersebut yang tertimpa musibah tadi, yaitu kena zihar.
kena zihar oleh suaminya, diharamkan oleh suaminya. Anti minni ka dhahri ummi. Siapa wanita itu? Siapa namanya? Khawla bintu Tha'labah. Nah, siapa suaminya? Aus bin Samit. Wa azalaha, dan Allah menghilangkan musibah yang menimpahnya tersebut, problemnya tersebut. Wa rafa'a anha al-balwa, dan Allah mengangkat darinya musibah tersebut yang menimpahnya. Bal rafa'a al-balwa bihukmihi al-'am, bahkan Allah mengangkat musibah tersebut, problem tersebut dengan hukum yang bersifat umum. Likulli man ibtuliya bimithli hadhil qadiyah, untuk setiap orang yang diuji dengan kasus seperti ini. Yaitu siapa saja yang diuji oleh Allah dengan kasus seperti ini dalam kehidupan rumah tangganya, maka hukumnya adalah jika ingin menggauli istrinya bayar kafarah. Tayyib, wa minha, di antara hukum itu anna dhihara mukhtassun bi tahrimiz zaujah, bahwa dhihar khusus dalam kasus mengharamkan istri. Lianna Allah qala min nisaihim alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim walladzina yudhahiruna min nisaihim. Orang-orang yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka. Falau harrama amatah, apabila seseorang mengharamkan budak wanitanya, karena ada dua wanita yang dihalalkan atas seseorang. Yang pertama, istrinya bi'aqdin nikah sahih, dengan akad nikah yang sahih. Walahu ta'adduduz zawjat ila 4 zawjat, dan dia boleh poligami sampai 4 istri, tidak boleh lebih, kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Hukum khusus, khususiyah. Istri beliau 9. Umatnya tidak boleh melebihi 4. Yang kedua yang dihalalkan atas seorang lelaki adalah amatuh, budak wanita yang dimilikinya. Budak itu, cara pengambilan budak adalah wanita kafir. Secara umum seseorang yang ditawan, orang kafir yang ditawan dalam perang jihad fisabilillah, baik lelaki maupun wanita, ditawan pada peperangan jihad fisabilillah, kemudian diperbudak. Nah, apabila budak itu kemudian boleh jadi budak itu pindah tangan. Nah, tadinya milik seseorang, dia yang dapat tawaran itu dan dia perbudak, boleh jadi dia jual, karena budak halal diperjualbelikan seperti harta milik, dan dia tidak memiliki hak milik. Dia harta yang dimiliki oleh tuannya, sayyidnya, dan tidak punya hak milik dan halal diperjualbelikan. Boleh jadi pindah tangan. Al-muhim, apabila budak itu dimiliki oleh seseorang, budak wanita dimiliki oleh sayyid, seorang lelaki yang menguasai, memiliki budak wanita itu, dihalalkan baginya untuk memperlakukannya seperti memperlakukan istrinya, tapi tidak diperistri. Nah, tidak diperistri. Bukan menikahi, bukan. Adapun jika mau menikahi, maka dimerdekakan. Apabila dia beriman, merdekakan, setelah itu dinikahi. Adapun dengan status dia budak, tidak boleh dinikahi oleh dia. Nah, oleh tuannya. Baik, boleh dinikahi oleh laki-laki lain yang merdeka dengan seizin tuannya, tapi itu tidak khawfal anat, apabila dia khawatir perzinaan, dia tidak bisa dapat wanita merdeka, tidak punya dana, terpaksa menikahi budak wanita dengan seizin tuannya ini saja. Nah, adapun tuannya tidak boleh menikahinya dengan status dia budak, jadi dihalalkan baginya tadi, seperti
Ya, diperlakukan seperti istri. Baik. Difahami dan statusnya tetap budaknya. Ini dua wanita yang dihalalkan bagi seorang lelaki. Falau harrama amatah, apabila seseorang mengharamkan budak wanitanya. Tadi kita dengar bahwa zihar hukum ini khusus suami istri, menzihar istri. Adapun budak wanita tidak bisa dizihar, tidak berlaku padanya hukum zihar. Apabila dia mengharamkan budak wanitanya atas dirinya, ya, lam yakun dzalika ziharan, kata Sa'di rahimahullah, itu bukan zihar. Hukumnya bukan hukum zihar, bal huwa min jinsi tahrimut ta'am wasyarab fi kafaratul yamin faqat. Tetapi hukumnya masuk dalam jenis mengharamkan makanan dan minuman. Karena budak itu harta. Budak itu harta. Nah, dan dia dihalalkan oleh syariat bagi tuannya memilikinya. Karena itu harta miliknya. Bukan istri, tadi sudah diterangkan panjang lebar. Ketika mengharamkan budak wanitanya tersebut, seperti halnya jenisnya mengharamkan makanan dan minuman, bukan zihar. Tajibu fi kafaratul yamin faqat, yang wajib padanya adalah kafarah sumpah. Itu hukumnya sumpah. Masuk dalam hukum sumpah, ya, dan kafarahnya kafarah sumpah. Kafarah sumpah lebih ringan daripada kafarah zihar. Nah, wa minha, dan di antara hukum tersebut, alla yasihha adh-dhiharu min imra'atin qabla an yatazawwajaha. Tidak sah melakukan zihar kepada seorang wanita sebelum dia menikahinya, sebelum akad. Li'annaha la tadkhulu fi nisa'i waqta adh-dhihar, karena jika dia belum melakukan akad terhadapnya, maka wanita itu belum masuk dalam hitungan istri-istrinya ketika dia melakukan zihar. Kama la yasihhu talaquha, sebagaimana pula halnya tidak sah ditalak sebelum akad nikah. Sawa'un najaza dzalika wa 'allaqa, sama apakah dia menjatuhkan zihar secara langsung, talak secara langsung, atau dia ta'liq. Nanti kalau saya memperistri dia, kalau saya sudah akad, maka saya zihar. Dia kena zihar dari aku. Kalau nanti sudah jadi istriku, jatuh talak. Tidak sah dan seperti itu. Selama belum akad, tidak berlaku hukum zihar dan tidak berlaku hukum talak. Baik. Wa minha. Kenapa begitu? Ya, karena min nisa'ihim ayatnya, alladzina yudhahiru minkum min nisa'ihim walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, dari istri-istri mereka. Sementara wanita yang belum akad dengan seorang lelaki belum sah jadi istrinya. Nah, wa minha anna adh-dhihara muharram. Di antara hukum yang dikutip dari ayat tersebut, zihar hukumnya haram. Lianna Allah sammahu munkara, karena Allah namakan munkar. Munkaran minal qawli wa zura. Wa innahum yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Ucapan munkar berarti haram. Munkar dan zur, dusta berarti haram. Wa minha tanbihullah ala wajhil hukmi wa hikmatih, lianna Allah ta'ala qala ma hunna ummahatihim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat-ayat ini sisi penetapan hukum ini dan hikmah di baliknya. Karena Allah mengatakan mahunna ummahatihim. Allah mengharamkan, yakni apa illatnya? Faedah sebelumnya dikatakan hukumnya haram. Kemudian faedah berikutnya peringatan dari Allah. Allah mengingatkan, ya, kepada hamba-hambanya sisi
hukum perkara ini dan hikmahnya, illatnya, faktor hukumnya. Kenapa diharamkan? Karena mahunna ummahatihim. Istri-istri mereka itu bukan ibu-ibu mereka. Kok disamakan dengan ibu mereka atau mahram yang lainnya? Ini tidak boleh. In ummahatum illa allahi waladunahum. Ibu-ibu mereka adalah yang melahirkan mereka. Jadi tidak boleh. Haram. Nah, karena itu bertentangan, menyelisihi hakikat yang ada. Tayyib. Wa minha annahu yukrahu lirrajuli an yunadiya zawjatahu wa yusammiha bismi maharimih. Ka qawlihi ya ummi, ya ukhti. Wa nahwahu lianna dhalika yusbihul mahrama. Hukum berikutnya dimakruhkan. Bahasanya Sa'di rahimahullah makruh, berarti tidak haram. Dimakruhkan bagi seseorang memanggil istrinya dan menyebut istrinya dengan nama salah satu mahramnya. Panggilannya itu, sebutannya itu sebutan salah satu mahram. Misalkan dia mengatakan ya ummi, dia panggil istrinya, dia mengatakan ya ummi, wahai ummi, yakni wahai ummiku. Kalau bahasa Indonesia ada kunya ya. Ini nanti akan anak terangkan. Yakni bahasanya wahai ibuku atau wahai ummiku. Ya ukhti, wahai saudariku. Dia panggil istrinya dengan panggilan mahram. Wahai ibuku, wahai ummiku atau wahai saudariku, wahai ukhtiku. Kalau bahasa Indonesia kan gitu. Nah, lianna dzalika yushbihul al-mahram, karena hal itu menyerupai al-mahram, menyerupai mahram. Dimakruhkan, tidak haram, karena dia tidak melakukan zihar. Yang haram zihar, yakni biqasdi tahrim az-zawja ala nafsih, itu zihar. Menyebutnya, menyamakannya dengan salah satu mahramnya biniyatit tahrim, biqasdi tahrim, dengan niat maksud mengharamkan istrinya atas dirinya, itu zihar. Adapun menyamakan istri dengan salah satu mahram tanpa niat mendihar, tanpa niat mengharamkan istri terhadap dirinya, tetapi itu hanya dalam bentuk panggilan mahram kepadanya, berarti bukan dihar, berarti tidak haram. Oleh karena itu kata Sa'di makruh. Makruh, tinggalkan itu. Baik, muskilah sekarang. Bagaimana dengan adat atau kebiasaan salafiyun, salafiyat memanggil istrinya ummi, istrinya manggil abi, kan? Ummi, abi, dipanggil dengan panggilan ini. Bukan bahasa Arab tadi. Mungkin, wallahu a'lam, ana bisa memberi solusi di sini dalam arti yang ana pahami dalam masalah ini beda dengan permasalahan kita. Karena itu bahasa Indonesia. Yakni kata ummi dan abi sekarang sudah jadi bahasa Indonesia. Abi itu artinya bapak. Ya. Ayah. Sementara ummi artinya ibu. Ya kan? Abi semakna dengan ayah, bapak katakan bapak. Nah, bapak, ummi semakna dengan ibu. Sebagaimana orang Indonesia mengatakan Pak, gitu kan? Bu. Sama dengan itu. Mi, bi. Ya, tapi kalau mengatakan bapakku, gitu kan. Nah, berarti dia ibuku. Nah, berarti dia samanya dengan abiku, ummiku. Nah, itu berarti dia samakan dengan haram. Tapi kalau dia panggil abi, ummi, ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, kalau abi ada ya mutakallim, ummi ada ya mutakallim, berarti dia samakan dengan mahramnya. Tapi ini sekarang bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia gitu. Jadi sepertinya tidak masalah dari sisi ini. Yang penting ini dipahami makna tersebut.
Dengan asumsi tadi bahwa itu sudah jadi panggilan, ya, dalam bahasa Indonesia sudah semakna dengan bapak, ibu. Tapi kalau dia katakan na'am abiku, ummiku, nah ini berarti sama dengan ya ummi ya abi. Bisa dipahami? Nah, jadi yang melakukan ini jangan sampai mengucapkan ummi kepada istrinya dan istrinya memanggil suaminya dengan abi dengan asumsi itu bahasa Arab. Karena kalau itu bahasa Arab berarti ada ya mutakallimnya masuk dalam perkara makruh yang kita pelajari sekarang. Tapi dengan asumsi itu apa? Sudah jadi panggilan bahasa Indonesia. Tidak ada ya mutakallimnya. Abi, ummi itu semakna dengan bapak, ibu. Difahami? Ada kemungkinan seperti itu. Dalam hal ini sebenarnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tapi hadis itu didhaifkan oleh Al-Albani. Hadis itu disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan wa innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan lagi Maha memaafkan, lagi Maha mengampuni. Nah, wa innallaha la'afuwun ghafur, ayat di atas. Menurut Ibnu Katsir pada tafsirnya makna wa innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah Maha memaafkan lagi mengampuni, ay amma kana minkum fi hadil jahiliyah, yaitu apa yang kalian dulu lakukan di masa jahiliyah. Wa hakadha aidan amma kharaja min sabqil lisan wa lam yaqsid ilaihi al-mutakallim. Begitu pula kata Ibnu Katsir, Allah memaafkan sesuatu yang keluar dari lisan dalam bentuk sabqul lisan istilahnya. Sabqul lisan itu salah ucap. Sabqul lisan. Yani lisannya mengucapkan sesuatu bukan itu yang dimaksudkan oleh hatinya. Sabqul lisan. Salah ucap. Nah, tanpa dia maksudkan maknanya. Kemudian kata Ibnu Katsir, kama rawahu Abu Dawud, sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang pria mengatakan kepada istrinya, ya ukhti. Ada seseorang didengar oleh Nabi mengatakan, ya ukhti, wahai saudariku. Faqal, kata Nabi kepada pria itu, ukhtuka hiya? Itu saudara perempuanmu? Kau panggil ukht. Fahada ingkarun, ini ingkar dari Nabi kepadanya. Walakin lam yuharrimha alaihi bimujarradi dzalik. Tapi dia tidak mengharamkan istrinya dengan panggilan itu semata karena dia tidak meniatkan zihar. Li'annahu lam yaqsidhu. Nah, walau qasadahu la harumat alaih, seandainya dia maksudkan dia niatkan untuk zihar maka haram atasnya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan seandainya dia niatkan mengharamkan istrinya dengan panggilan wahai saudariku maka haram jadi zihar, karena kata Ibnu Katsir yang benar dalam masalah ini tidak ada bedanya antara disamakan dengan ibu, disamakan dengan mahram-mahram yang lain. Tidak harus lafaz disamakan dengan ibu. Kalau hari ummi atau ka ummi, kamu seperti ibuku. Nah, tetapi disamakan dengan salah satu dari mahram itu sudah zihar. Baik, tapi hadis ini dhaif, dijelaskan Al-Albani dalam Al-Albani rahimahullah dalam Sunan Dhaif Sunan Abi Dawud. Tetapi dari segi makna benar. Seperti yang kita dengar dari Sa'di rahimahullah, hal itu dimakruhkan dari segi apa? Karena itu dalam hal ucapan. Jika ucapan dan niat zihar haram. Ini sekarang niat tidak ada, tapi ucapan dari sisi ini dimakruhkannya. Nah, masalah yang Anda sampaikan tadi terkait dengan kebiasaan kita, ya, panggilan ummi atau abi, jika ini jadi muskilah, sebaiknya ditinggalkan. Anda tadi mencoba memberi solusi dari segi apa yang Anda pahami, bahwa itu dalam bahasa kita tidak mengandung, tidak ada ya mutakallimnya, yani tidak ada penisbahan bahwa menyamakan dengan umminya atau abinya, tapi panggilan ya sesuai jadi panggilan bi, mi, yani abi, ummi, seperti pak, bu, gitu. Tayyib, tanpa mengandung makna secara lafaz bahasa Indonesia, tidak mengandung makna dia panggil dan nisbahkan pada dirinya bahwa itu umminya atau bapaknya. Nah,
dengan asumsi itu. Tapi jika ini jadi muskilah, hindari. Jadi jika ini jadi muskilah dan meragukan, dihindari. Naam. Baik. Tapi panggil misalnya suaminya dengan kunyah. Ya Aba Fulan. Ya Aba Fulan. Istrinya panggil dengan kunyahnya. Umma Fulan. Gitu. Ya Umma Fulan. Atau panggil namanya. Kan seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW pada kehidupan rumah tangganya. Nah, panggil istrinya dengan namanya. Begitu pula para sahabat. Nah, dan itu dalam bahasa Makassar. Dalam adat Makassar, orang Makassar sama dengan orang Arab, manggilnya tetana nu. Tetanya itu sebenarnya bapaknya, abinya. Kalau orang Arab kan ya Aba Fulan, wahai bapaknya Fulan. Orang Makassar bilang tetana nu. Amma nanu. Wahai ibunya. Nah, itu jadi itu Makassar Masya Allah sama dengan Arab. Baik. Kalau merasa itu muskilah jangan lagi bi, ummi. Suami istri saya memanggil abi ummi jika itu muskilah. Meskipun ada kemungkinan seperti yang Anda katakan tadi dengan asumsi sudah jadi bahasa Indonesia semakna dengan bapak dan ibu. Wallahu a'lam. Tafadhalu. Nah, tidak ada waktu untuk tanya jawab. Jazakumullah khairan. Subhanallah walhamdulillah.